kata pengantar daripada kitab yang terbaru, himpunan doa-doa pilihan. Akhil muslim, ahris ala an taqra'a hadhil awrad wal ahzab kulla suba'in wa masain bi annaha muktabisatun min uyunil adhkar asy-syari'ah as-sahihah wa min anwaril kitabi was sunnah. Apa maknanya? Saudaraku, saudara muslim, ya, bacalah zikir-zikir dan hizib ini dengan tekun, konsisten, istiqomah setiap pagi dan petang sebagai siraman rohani. Karena sesungguhnya ia diperoleh daripada zikir-zikir pilihan ayat atau pilihan syariah, ya, yang benar daripada cahaya Al-Quran. Jadi ini bukan direka-reka oleh Ustadz Nur, bukan. Ini memang kita pilih dalam Al-Quran dan hadis. Saya cuma tuliskan saja, ya, cuma tuliskan dan bukan supaya jemaah senang. Dan ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini surah Al-Ahzab ayat ke-41 hingga 42. Apa maknanya? Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak, bukan sikit-sikit, banyak-banyak. Apalagi? Dan bertasbihlah kepadanya, yakni bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat ke-41 hingga 42. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada berdoa. Ya. Ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semua ada dalilnya, Pak, ya. Kata pengantar ini perlu dibaca, Bu, ya. Alhamdulillah telah diterbitkan kitab pedoman zikir dan doa yang ke-17 dengan tajuk himpunan doa-doa pilihan. Di dalamnya mengandungi zikir pagi dan petang serta wirid-wirid penting yang harus diamalkan oleh setiap muslimin agar menjadi hamba Rabbani. Hamba Rabbani itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu namanya hamba Rabbani. Semuanya ini hamba. Mudah-mudahan title kita sudah hamba Rabbani, yakni berilmu, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Saudaraku sekalian, amalkan zikir dan wirid-wirid ini dengan istiqomah, konsisten. Jangan kalau ada kesusahan saja baru baca, ataupun kalau sibuk tak boleh baca. Bukan gitu dong, ya. Ini sebagai apa? Sebagai riyadhah ruhiyah. Riyadhah itu latihan, boleh exercise lah, ya. Apa? Roh kita ini, ya. Sesungguhnya ia diperoleh dari zikir dan doa-doa pilihan mengikut syariat yang benar daripada cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu bukan sunat. As-Sunnah itu adalah
ucapan Rasulullah, perbuatan Nabi itu semuanya dikira as-sunnah lah dari Rasulullah. Dan apalagi, wahai saudara-saudaraku sekalian, jika saudara sudah mau tidur, jika tidur waktu pagi, hendaklah tidur setelah matahari terbit. Lah ini banyak kena nih. Banyak orang tidur kok tak kerja, pagi-pagi dah tidur. Habis subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir-zikir, tidur. Banyak kan? Sekarang dah tahu. Jangan tidur pagi sebelum matahari terbit. Ada apa Ustaz? Kenapa? Nah, inilah perlu kita tahu. Jadi gunakanlah waktu pagi untuk berzikir, ya, membaca Al-Quran, karena ia makanan rohani. Ya, rohani senantiasa sehat dan hati akan merasa tenang hidup dan merasa bahagia, sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau kita tahu pagi-pagi itu ada 2 malaikat turun setiap hari. Satu malaikat mengatakan Allahumma ti munfikan khalafa, ya Allah, berikanlah keberkatan orang-orang yang dermawan, yang ahli bersedekah, ahli derma. Jangan lihat tuh berdoa, ya Allahumma mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kebinasaan orang-orang yang bakhil. Jadi pagi-pagi itu ada 2 malaikat, ada, maka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seorang yang melazimkan berzikir akan dapat mengucap kalimat syahadat, kalimat thayyibah setelah manusia itu nazak. Senang. Kalau orang selalu baca Quran, selalu berzikir, baca istighfar, baca selawat, waktu nazak tak akan susah dan tak akan mati nyanyuk. Kalau orang tak biasa berzikir, dikasih tasbih tua-tua, melurut tasbihnya, jatuh sendiri. Kenapa? Tak biasa berzikir. Naudzubillah, tak baca istighfar. Maka diterangkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu bacaan la ilaha illallah dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tak usah dituntun, sedang nazak tak usah ditalkin, baca sendiri. Kadang-kadang ditunggu, ditalkin, suruh pin-pin, dituntun, tak mengucap juga. Ada tak orang sakit seperti itu? Banyak. Sedang sakit, tusuk sana, tusuk sini oleh dokter, suruh mengucap, tak bisa. Macam mana nak mengucap? Dan tak berzikir. Kalau orang ahli berzikir, dia tak usah bimbing, sendiri mengucap Allah walaupun telah ditusuk-tusuk oleh dokter. Apalah biasanya Pak, kalau orang itu banyak berzikir, dia mengucap sendiri. Apalagi kalau biasanya, maaf ya Bu ya, jangan kecil hati. Kalau orang itu sakit di hospital, kemudian dokter mengatakan sudah baik, bawa balik saja, itu berhati-hati juga. Paham tak? Kalau dokter mengatakan sudah bawa balik saja, jangan terperanjat. Bukan bermakna nak baik terus.
Kadang-kadang kalau ada ajal, memang dia meninggal di rumahnya tanpa ditusuk-tusuk dengan jarum, tapi dia mengucap sendiri. Dia tanya, hari ini hari apa, besok hari apa. Itu jaga baik-baik ya. Jaga baik-baik, tapi tak confirm lah. Insya Allah dia akan nazak dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tak semua Pak, jangan takut ya. Tak semua. Memang ada orang macam itu, memang tak meninggal ketika ditusuk-tusuk oleh dokter. Memang hati-hati ada orang seperti itu, apalagi orangnya sudah lanjut usia. Betul? Maksud kehidupan di dunia ialah ketika seorang itu sedang nazak, dan maksud kehidupan di akhirat ialah dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ibu faham tak? Allah Ta'ala teguhkan dengan kalimat thayyibah itu ya. Di dunia dia dapat mengucap sendiri, di akhirat man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu rabbi, tahu jawab ya, tak usah diajar. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Jawabannya mudah begitu ya, Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad itu nabi aku. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Jawab sendiri, al-islamu dini, Islam itu agamaku. Betul tak? Wa ma kiblatuka, kemana engkau punya kiblat? Dia menjawab, al-ka'batu kiblati. Itu kalau sembahyang Bu. Kalau tak sembahyang, kalau time-time mari, time-time sholat dia menghadap ke TV, dia tak bisa jawab. Takkan mengatakan al-television ka'bati gitu. Tapi kalau orang itu dengar azan, dah siap-siap untuk mengerjakan sholat katalah maghrib, ya kan? Itu ambil wudu, bentang saja dah berjamaah dengan keluarga. Kalau di masjid, alhamdulillah. Maka nanti setelah malaikat mungkar dan nakir menanya, man wa ma kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Dia menjawab, al-ka'batu kiblati. Iya Pak. Wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Siapa saudara kita? Pak, Ibu, bukan saudara adik-beradik, bukan. Yaitu saudara yang seagama dengan kita. Maka kita tak boleh dendam, tak boleh putus hubungan dengan sesama muslimnya terutamanya ya. Jangan iri hati, jangan suka ngompat, jangan suka buruk-burukan. Sebab apa? Ini semuanya adalah saudara. Al-muslimuna ikhwani, orang muslim itu saudaraku. Betul? Bukan saudara adik-beradik, bukan. Ini saudara kita semuanya. Ini saudara-saudara sekalian, kan begitu? Saudara-saudara sekalian, muslimin dan muslimat. Betul tak? Itu nanti ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Betul? Allahu Akbar. Coba bayangkan saudara-saudara. Ini diantaranya jemaah kena faham. Di sini setelah saya telah pilihkan zikir-zikir, doa-doa yang penting-penting. Apakah hanya zikir saja? Sebetulnya zikir itu bukan hanya la ilaha illallah saja, bukan. Afdalul zikri falam annahu la ilaha illallah. Itu afdalul zikri, paling utamanya zikir. Sebetulnya bukan hanya la ilaha illallah, banyak lagi. Seperti contohnya doanya Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus kan semua ada tahu sejarahnya kan? Nabi Yunus itu nabi yang ditelan oleh ikan nun. Oh, ditelan bukan sekejap Pak. Dibawa kepada 7 samudra selama 4 hari 4 malam. Tapi hidup dalam perut ikan. Tapi Nabi Yunus dalam perut ikan dia hidup
dia tidak lupa Allah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikir Nabi, Pak. Maka berkatnya membaca tasbih dan zikir seperti itu, Allah Ta'ala ilhamkan kepada ikan nun itu supaya Yunus itu diantar ke darat dan dimuntahkan. Alhamdulillah selamat hidup. Wahai Yunus, dalam Quran yang lain, dalam ayat yang lain, wahai Yunus, sekiranya kamu dalam perut ikan tidak berzikir, tak memberi tasbih kepadaku, maka kamu akan dijil sampai hari kiamat. Ada dalam Quran itu, Pak. Surah Al-Anbiya ada tak dalam kitab ini? Ada. Hebat sekali. Ya ibu sekalian, cobalah baca istighfar, astaghfirullahalazim innahu kana ghafara, astaghfirullahalazim innahu kana ghafara, banyak-banyak. Berapa kali? 1000 kali, Bu. Ada dalam kitab ini, ada dalam kitab yang lain pun juga ada. Habis itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paling sedikit 40 kali. Sederhana baca 100 kali. 100 itu, Bu, berapa menit saja dong. Ya, sekejap aja. Baca. Selawat baca. Ya, setiap hari baca 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Ataupun baca yang ringkas, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling ringkas, namanya selawat Asy-Sya'rani, ya kan? Dalam buku kita ya yang kitab 40 selawat itu macam-macam. Ada selawat kalau saya ya yang direct kepada Rasulullah apa? Selawat Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, itu direct. Ada ya. Ada lagi doa yang langsung kepada Rasulullah. Dia tak menggunakan ala Muhammad, langsung kepada alaikah, kepada engkau ya Rasulullah. Iya. Sallallahu wasallama alaika ya Rasulullah. Saya punya salawat selalu baca itu. Paling tidak 100 kali. Ya. Sallallahu wasallama alaika ya Rasulullah. Tapi kita mesti punya uduk, tutup aurat, menghadap kiblat. Kenapa? Nabi di depan kita. Sallallahu wasallama alaika ya Rasulullah, sallallahu wasallama alaika ya Rasulullah, sallallahu wasallama alaika ya Rasulullah. Alaika atas engkau ya Rasulullah, betul tak? Baca itu, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baca juga itu selawat dan macam-macam lagi. Insyaallah Anda lancar hidupnya, sejahtera di dunia, bahagia di akhirat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ada tak dalam buku kita baru ini? Ada, Pak. Semua ada. Yang penting-penting saya telah masukkan dengan hadis-hadisnya. Insya Allah minggu hadapan kita akan mutola'ah lagi.